Baru-baru ini, muncul sorotan dari seorang influencer sepak bola Malaysia yang mengungkapkan kecemburuan terhadap Indonesia, yang dikabarkan segera merekrut pemain berbakat keturunan Indonesia yang merupakan adik dari gelandang AC Milan. Di tengah isu ini, tampak bahwa sepak bola Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam mencari dan mengembangkan talenta-talenta muda yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Tak hanya dari dalam negeri, bakat dari luar negeri yang memiliki darah Indonesia pun mulai dijaring. Fenomena ini memicu perbandingan antara Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan PSSI mengenai upaya mereka dalam mengembangkan kekuatan tim nasional masing-masing. Namun, di balik sorotan dan perbandingan ini, ada sejumlah hal yang patut kita pertimbangkan lebih dalam. Apakah langkah PSSI ini sudah benar-benar efektif dan membawa dampak positif untuk sepak bola Indonesia? Bagaimana kita memahami perbedaan strategi antara FAM dan PSSI dalam konteks merekrut pemain keturunan? Dan yang lebih penting, apa dampak dari kecemburuan ini bagi perkembangan sepak bola di kedua negara? Siapkan kopimu dan tonton video ini sampai selesai. Mengapa kecemburuan Malaysia terhadap langkah PSSI muncul? Perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan peningkatan signifikan. Salah satu langkah yang menonjol adalah usaha PSSI untuk merekrut pemain keturunan yang memiliki potensi besar, baik dari segi fisik maupun teknik. Perekrutan pemain berdarah Indonesia yang telah terlatih di luar negeri memberikan keuntungan besar dalam aspek pengalaman dan kualitas permainan, terutama karena pemain yang dibesarkan di Eropa atau liga internasional lainnya sudah terbiasa menghadapi kompetisi dengan intensitas tinggi. Dalam konteks ini, langkah PSSI yang proaktif sangat berbeda dengan pendekatan FAM yang dinilai tidak seagresif Indonesia dalam menarik pemain keturunan. Influencer Malaysia yang mengungkapkan kecemburuannya ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa Indonesia kini mulai menjadi sorotan regional dalam hal pembinaan sepak bola yang proaktif dan berani. Rekrutmen pemain keturunan tidak hanya memberikan keuntungan dari segi kualitas permainan, tetapi juga bisa mempercepat proses pembinaan timnas. Bagi PSSI, pemain berdarah campuran adalah aset berharga yang berpotensi membawa perspektif permainan yang lebih matang dan teknik yang lebih terasa. Banyak dari mereka telah dibesarkan di lingkungan sepak bola yang lebih maju dan kompetitif, yang secara langsung bisa membantu meningkatkan performa timnas. Namun, langkah ini bukan tanpa risiko. Mengandalkan pemain naturalisasi atau keturunan juga memunculkan risiko jangka panjang, terutama dalam hal kemandirian pengembangan bakat lokal. Ketika fokus perekrutan lebih berat pada talenta yang diasuh di luar negeri, kita harus berhati-hati agar pengembangan pemain muda di dalam negeri tidak terabaikan. Perbedaan antara PSSI dan FAM sebenarnya bukan hanya terletak pada proaktif atau tidaknya dalam merekrut pemain keturunan. Ada elemen struktural dan kultural yang membedakan kedua federasi ini dalam hal pengelolaan dan pengembangan sepak bola. PSSI, dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan peningkatan dalam tata kelola dan mulai serius dalam membangun timnas melalui perekrutan pemain berkualitas. Sementara itu, FAM tampaknya masih fokus pada pembinaan pemain lokal dan belum menempatkan rekrutmen pemain keturunan sebagai prioritas. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan FAM yang lebih fokus pada pembinaan pemain lokal menunjukkan komitmen dalam menciptakan pemain berkualitas dari akar rumput. Di sisi lain, PSSI dengan strategi agresifnya menarik perhatian banyak orang karena berhasil meningkatkan daya saing timnas secara instan. Akan tetapi, kecemburuan yang muncul dari pihak Malaysia ini mungkin juga mengisyaratkan bahwa strategi PSSI lebih berhasil menarik minat pemain muda yang ingin berkontribusi di level internasional. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemain keturunan yang memiliki opsi untuk membela beberapa negara justru lebih memilih Indonesia. Ini adalah bukti bahwa langkah PSSI membawa efek positif. Tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk membangun citra sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif. Meski strategi merekrut pemain keturunan atau naturalisasi memiliki dampak langsung yang signifikan,
PSSI tetap menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pembinaan yang kuat dan berkelanjutan. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap performa timnas harus dibarengi dengan sistem pembinaan usia dini yang tidak hanya bergantung pada talenta dari luar negeri. Di sisi lain, keberhasilan PSSI dalam merekrut pemain berbakat dari luar negeri juga menunjukkan adanya kesadaran bahwa sepak bola modern memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sponsor, untuk benar-benar menjadi kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. PSSI perlu fokus pada pengembangan pemain lokal yang memiliki kualitas kompetitif yang seimbang dengan pemain keturunan. Kecemburuan yang dirasakan pihak Malaysia sebenarnya bisa menjadi pendorong positif bagi kedua negara untuk bersaing dalam mengembangkan sepak bola masing-masing. Kompetisi antara Indonesia dan Malaysia dalam hal ini harus dilihat sebagai tantangan yang sehat, di mana kedua negara berusaha untuk saling bersaing dalam mengembangkan pemain yang lebih berkualitas. Bagi PSSI, penting untuk tidak terlena dengan prestasi jangka pendek. Fokus jangka panjang harus tetap pada pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan. Sedangkan bagi FAM, mungkin ini adalah momen untuk mempertimbangkan kembali strategi mereka dalam menarik pemain keturunan yang memiliki potensi untuk memperkuat timnas Malaysia. Kecemburuan ini bisa menjadi momentum untuk menghidupkan semangat persaingan positif yang bisa membawa kemajuan bagi sepak bola di Asia Tenggara. Melihat reaksi kecemburuan dari pihak Malaysia, Indonesia bisa melihat ini sebagai pengakuan tidak langsung atas keberhasilan PSSI dalam strategi perekrutan pemain. Namun, kita juga perlu melihat ke dalam. Apakah pendekatan ini akan membawa manfaat jangka panjang atau hanya kemenangan instan? Tantangan terbesar bagi PSSI adalah bagaimana memastikan bahwa perekrutan pemain keturunan dapat berjalan seiring dengan pembinaan pemain lokal yang solid. Kompetisi di ASEAN semakin ketat, dan kerjasama dalam hal pembinaan usia dini, inovasi dalam pelatihan, serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan. Dengan sinergi dan komitmen semua pihak, Indonesia bisa terus maju sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. Semoga strategi dan usaha yang dilakukan PSSI saat ini bukan hanya untuk meraih kemenangan sesaat, tetapi benar-benar membangun fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah dan berkelanjutan. Garuda di dadaku, teruslah terbang tinggi.